Yang kedua adalah tentu saja Komnas HAM berharap bahwa MBG ini karena sudah menjadi program nasional, sudah dijalankan gitu ya selama setahun ini, memastikan bahwa program itu tepat sasaran. Tidak hanya tepat sasaran, tapi juga memastikan bahwa anak atau siswa sebagai penerima manfaat terakhir itu betul-betul memiliki dampak positif dari program ini gitu ya. Maka kemudian negara harus serius menanganinya, mengelolanya, sehingga ini akan kemudian menjadi manfaat positif bagi anak-anak Indonesia, sehingga tidak ada lagi masalah gizi, masalah kemudian anemia dan lain sebagainya, karena asupan makanan yang mereka terima sehari-hari itu lebih bergizi dan sehat untuk mereka nikmati. Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tangga Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 5. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan ketika kalian mendengarkan atau menyaksikan podcast ini, kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia tentunya. Nah, di episode kali ini, aku, Ferry, penyuluh Komnas HAM, akan menemani teman-teman kurang lebih 30-40 menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol nih terkait dengan isu-isu hak asasi manusia di sekitar kita. Nah, nggak kalah seru dari episode sebelumnya. Di episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang lagi jadi pembicaraan di masyarakat, yang lagi viral juga nih. Cluenya ini gratis, terus juga makanan. Ketebak nggak apa kira-kira tema yang akan kita bahas di sesi kali ini? Ya, benar banget teman-teman. Di sesi atau episode kali ini kita akan menggali lebih dalam terkait makan bergizi gratis MBG, hak anak, atau proyek negara, ya kan? Nah, apakah ini ada kaitannya sama hak asasi manusia? Kita akan ngobrol lebih dalam dengan narasumber yang nggak kalah keren nih dari episode sebelumnya. Langsung aja kita sambut narasumber yang sudah hadir bersama kita, Wakil Ketua Komnas HAM, Ibu Putu Elvina. Halo Bu Putu. Halo Kak Ferry, apa kabar? Baik, mungkin di podcast ini aku manggilnya Kak aja kali ya, biar lebih akrab ya. Kak Putu, kan lagi viral nih terkait dengan MBG. Banyak kasus-kasus keracunan, banyak kasus-kasus di beberapa daerah yang harusnya kalau MBG ini kan teman-teman yang dapat makan bergizi gratis ini dapat gizi terus juga aman ya. Yeah. Tapi kok malahan banyak kasus-kasus kayak gini ya. Tuh. Ini kebetulan kalau misalnya aku bisa menikmati MBG nih waktu zaman sekolah, aku pasti mau yang makanannya enak, bergizi, terus kalau kita makan aman gitu kan. Betul. Nah, menurut Kak Putu nih dari segi perspektif hak asasi manusia ini apa sih MBG ini gitu? Apa hubungannya sama HAM gitu? Oke. Kak Ferry pasti sudah banyak baca dan nonton ya. Terakhir itu kalau nggak salah kita itu adalah kasus keracunan makanan ya. Artinya bahan pangannya terkontaminasi bakteri, virus dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan makanan tersebut terkontaminasi zat berbahaya, sehingga pada saat dimakan itu akan bereaksi terhadap tubuh. Makanya kemudian kita sebut dia dengan keracunan makanan. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini, terutama kalau teman-teman ya Kak Ferry lihat di media, terakhirnya adalah klimaks dari keracunan makanan itu adalah pada saat ribuan mungkin ratusan siswa di Jawa Barat itu mengalami keracunan, bahkan katanya ada yang meninggal. Dan ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat tapi di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, tentu semua kaget gitu ya, semua kaget, semua terutama pasti orang tua ya, orang tua, sekolah, termasuk anak-anak tersebut. Karena kita tahu MBG ini kan awalnya secara filosofi itu
karena Indonesia itu rentan terkait gizi buruk. Gizi buruknya itu masih ada, ya, beberapa kasus gizi buruk itu masih banyak ditemui. Tidak hanya gizi buruk, tapi juga karena masalah misalnya ibu hamil yang mengalami kematian. Jadi artinya ini adalah lingkaran. Nah, untuk memastikan gizi buruk itu kemudian menurun dan lain sebagainya. Nah, mungkin inilah kemudian menjadi salah satu program dari kampanye Presiden terkait makan bergizi gratis. Dengan target sasaran itu adalah siswa sekolah gitu ya. Nah, tentu saja ini merupakan program yang baik gitu ya, karena di berbagai negara, beberapa negara yang juga menjadi studi banding dari program ini itu berjalan sangat baik gitu ya. Sangat baik dan mungkin belum terdengar keracunan makanan seheboh yang kita alami di Indonesia. Nah, artinya di sini program ini merupakan program yang baik, artinya hak atas pangan, hak atas makanan yang sehat itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Coba kita lihat lagi. Kita punya konvenan sipil politik ya kalau dalam perundang-undangan di internasional. Yang kemudian salah satunya juga ada konvenan adalah ekonomi, sosial, budaya. Nah, hak atas pangan yang nanti berkaitan dengan MBG itu masuk dalam rumpun ECOSOC tadi. Konvenan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di konvenan ini dijelaskan, konvenan ini sebenarnya Kak Ferry udah diratifikasi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 2005 terkait pengesahan konvenan ECOSOC tadi. Nah, dalam konvenan tersebut dijelaskan bahwa di pasal 11-12 Indonesia mengakui dan menjamin hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak. Jadi kehidupan yang layak itu adalah hak asasi manusia. Jadi kalau ada orang miskin di bawah orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan, artinya standar hidupnya belum layak. Artinya haknya, hak asasi manusianya itu masih struggle banget gitu ya. Masih berjuang untuk memiliki hak asasi manusia yang dasar aja dia masih struggle untuk bertahan hidup misalnya. Nah, dalam hak asasi manusia tersebut kalau kita bicara konvenan tersebut ada pasal 11-12 yang tadi saya sebutkan, itu kita berhak loh untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak diukur dari mana? Dari sandang, pangan, papan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk pangan ini, maka kemudian diatur bagaimana termasuk pangan dengan kualitas yang tertinggi, yang bisa kita nikmati. Jadi, nggak sekedar makan saja, tapi makanan itu juga kemudian berdampak kepada kesehatan fisik, psikis, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengacu kepada target dari MBG itu anak, maka dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu bahwa perlindungan anak itu bertujuan untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan oleh negara itu menunjang untuk proses hidup, tumbuh, dan berkembang bagi anak. Jadi anak tidak hanya bisa hidup, tapi dia bisa tumbuh dan berkembang. Untuk tumbuh, salah satunya kan dia butuh gizi, makanan bernutrisi gitu ya. Nah, itulah kemudian program ini saya pikir itu secara filosofis tentu bagus gitu ya. Nah, kalau kemudian kita kaitkan lagi dengan hak atas pangan tersebut, maka hak atas pangan itu mengacu kepada beberapa prinsip. Hak atas pangan itu harus tersedia ya, available apa enggak gitu ya. Karena kalau program MBG ini kan targetnya sekitar 82 juta kan setidaknya di 2025. Artinya itu kan jumlah yang cukup banyak gitu ya. Jadi kalau lihat prinsip food availability, tersedia nggak bahan makanannya ya. Selain tersedia kemudian layak apa enggak. Adekuasinya, prinsip adekuasinya layak atau enggak layak, artinya bahwa tidak hanya tersedia, makanannya itu bersih enggak, standar kesehatannya seperti apa, segar, sayur-sayurnya juga jauh dari pestisida misalnya, bersih enggak gitu ya, pada saat proses misalnya dibersihkan, jangan sampai masih ada ulat dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, selain
tersedia lalu kemudian layak, dia harus juga stabil itu kalau prinsip terkait General Comment nomor 12 Covenant ECOSOC tersebut. Dan kemudian mudah diakses serta kemudian sustain, berkelanjutan. Nah, ini adalah prinsip umum dalam hak atas pangan. Nah, bagaimana dengan MBG tersebut? Nah, kita tahu bahwa tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap anak itu memiliki hak untuk kemudian tumbuh, berkembang dan kemudian hidup, tumbuh dan berkembang gitu ya. Nah, memastikan program-program yang dibuat oleh pemerintah itu akan berdampak positif bagi anak, tentu itu yang kemudian kita harapkan. Nah, sehingga dengan target 82 juta anak setidaknya itu harus terpenuhi, maka pemerintah tentu mengalokasikan sumber daya di situ ya. Sumber dayanya baik itu anggaran, termasuk juga program SDM dan lain sebagainya. Lalu, dalam prosesnya apakah pengalokasian sumber daya itu sudah maksimal? Apakah misalnya seperti kita ketahui bahwa keracunan MBG itu datanya masih simpang siur ya. Kementerian Kesehatan mengatakan sejak Januari 2025 hingga misalnya kemarin itu September itu ada sekitar 11.000 kasus keracunan. Ada beberapa lembaga NGO itu juga mencatat dengan nilai yang berbeda, angka yang berbeda-beda. MBG mengatakan misalnya sekitar 5.500-an. Ada yang mengatakan 6.000 dan 8.000. Nah, dengan angka-angka kasus yang keracunan begitu tinggi, tentu ini kemudian menimbulkan potensi keraguan yang juga tinggi. Ada apa di sini? Apakah kemudian proses penyediaan tata kelola MBG itu bermasalah? Apakah kalau tadi lihat judulnya ya, terkait MBG, apakah ini untuk anak atau kemudian hak anak atau proyek negara. Nah, kalau kita lihat tata kelola, maka tata kelola inilah yang kemudian rentan menjadi proyek gitu ya. Kita tahu bahwa kalau kita bicara program yang nilai anggarannya triliunan, pasti itu proyek itu kan harusnya moderat ya, artinya netral gitu ya, asal kemudian dikelola dengan benar gitu ya. Nah, agar ini tidak jadi bancakan nasional yang kemudian menjadi salah urus, tentu yang harus diperhatikan adalah tata kelolanya. Niatnya bagus, tapi kalau tidak diiringi dengan tata kelola, terutama menyangkut prinsip-prinsip. Kalau kita lihat kenapa penyebab keracunan, pasti ada sesuatu di situ ya. Makanya kemudian ternyata kalau menurut Kementerian Kesehatan itu memberikan izin atau sertifikat terkait laik dan sehat higienisnya suatu makanan. Jadi kalau Ferry buka restoran misalnya, itu harus dapat izin dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan akan mengatakan ini layak nggak Ferry untuk buka restoran, udah bersih belum, higienis nggak, dan lain sebagainya. Itu harus dikantongi sebelum mulai buka usaha dan menjual makanan kepada orang lain. Nah, apalagi ini program yang untuk anak kan gitu ya, untuk penerus bangsa, pasti lebih urgen lagi dong untuk kemudian menyesuaikan dengan tata laksana. Sertifikatnya sudah dipegang belum oleh dapur-dapur tadi, penyelenggara SPPG tadi misalnya gitu. Nah, kita tahu ada ribuan dapur sejak program ini dijalankan. Jadi di berbagai daerah yang menjadi tujuan program ini, maka mereka ini kan program MBG ini kan pemusatan ya, sentralistik ya gitu ya. Sentralistik bahwa program itu langsung dikelola oleh Badan Gizi Nasional yang dibentuk untuk mengurusi MBG ini. Nah, karena sentralistik, maka kemudian dia buka dapur di mana-mana. Tapi kemudian ada kealpaan di situ. Ternyata dari Kemenkes, dari 10 ribuan dapur yang ada saat ini yang tersebar di Indonesia, itu hanya sekitar 193 saja yang memiliki sertifikat laik tadi. Ya, SLHS istilahnya ya. Sertifikat laik higienis dan sanitasi.
Nah artinya baru 193 dapur dari 10.000. Berarti kan jomplang banget, itu bukan jomplang lagi ya, 0,0 sekian persen kan gitu ya. Sementara setiap hari daily gitu rutin mereka harus menyiapkan setidaknya kalau siswa itu sekolah 6 kali ya, 6 hari dalam seminggu ya, setidaknya 6 hari kan mereka akan terus memproses makanan tersebut. Nah kalau hanya segelintir dapur yang bersertifikat, kita sudah bisa membayangkan ini jangan-jangan lebih jorok lagi daripada makanan yang di pinggir jalan kan gitu ya. Kita aja kalau menyantap makanan pinggir jalan jarang banget itu keracunan kan gitu ya. Benar-benar. Tapi ini kemudian, nah karena tadi penyiapan makanan itu kan dalam jumlah besar ya. Di satu kecamatan misalnya ada berapa dapur, mereka yang akan supply ke sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. Ya wajar, makanya kemudian kalau kita mengacu kepada WHO ya, artinya Organisasi Kesehatan Dunia, mereka itu punya mereka kemudian mensyaratkan ada 3 syarat setidaknya terkait hak atas pangan, yaitu bagaimana penyiapannya, gitu ya. Penyiapannya mulai dari persiapan bahan-bahan dan lain sebagainya. Penyiapan itu harus baik, harus sehat, harus memenuhi higienis ya gitu ya. Higienis. Lalu kemudian yang kedua adalah pengolahannya. Pengolahannya gimana di dapur itu? Dengan jumlah porsi yang ribuan yang harus disiapkan per hari, itu ngolahnya gimana? Sanitasinya gimana? Apakah dapur pengolahan misalnya dengan pencucian bahan makanan itu sama jadi satu apa enggak? Mereka sangat strict WHO itu untuk mensyaratkan seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah penyimpanan. Penyimpanan seperti apa penyimpanannya? Apakah sesudah itu kalau kita lihat MBG distribusinya gimana? Jangan-jangan kalau kita lihat beberapa kasus itu bercerita dari dapur ke dapur, mereka mengatakan untuk menyiapkan MBG yang harus dinikmati oleh siswa di jam makan siang, mereka itu sudah harus berkutat di dapur, pasti tengah malam itu sudah mulai ya preparation, persiapan dan lain sebagainya, dimasak. Durasi waktu dia masak sampai kepada distribusi makanan itu kan cukup lama. Nah jangan-jangan dalam proses itu ya terjadi berkembangnya bakteri, berkembangnya macam-macam lah gitu ya, mikroorganisme dan lain sebagainya yang menyebabkan bahan makanan tersebut kemudian terkontaminasi. Belum lagi dalam proses pencucian pangan, makanya kemudian dalam beberapa kasus anak-anak dengan sambil bercanda mengatakan ini ada itu namanya ya binatang-binatang yang tidak diundang di makanan mereka gitu ya. Jadi nah ini adalah proses yang kompleks, tapi memang karena ini end usernya atau penerima manfaat di akhir itu adalah anak, kan untuk anak nggak boleh coba-coba kan gitu ya. Jadi harus betul-betul terencana, betul-betul ada protap SOP yang sangat ketat, pengawasan yang sangat ketat, proses untuk penyiapan, pengolahan dan penyimpanan yang sangat ketat, sampai distribusi juga kemudian harus dipastikan. Nah ini jadi kemudian kita melihat bahwa ternyata programnya bagus, tapi dalam perencanaan data dan tata laksana masih terburu-buru gitu. Itu yang kelihatan di awal saat ini ya gitu. Iya Kak Putu, kalau mendengar penjelasan dari Kak Putu tadi, MBG ini sangat berkaitan sebetulnya dengan hak asasi manusia, di mana tadi sudah disampaikan juga bahwa ada pemenuhan hak atas penghidupan yang layak ya, Bu Putu, Kak Putu. Tapi di tengah-tengah kita itu kan sekarang banyak nih kasus terkait dengan tadi yang disampaikan keracunan terhadap makanan itu sendiri gitu. Seharusnya nih pemerintah apakah cukup tadi Badan Gizi Nasional dan Kemenkes saja yang menghandle terkait dengan MBG ini, atau ada perlu aktor-aktor lain sehingga dalam proses pelaksanaan MBG ini tidak berpotensi untuk melanggar HAM seperti itu. Kira-kira tuh apa sih yang pemerintah juga perlu lakukan gitu
Tadi kan juga sudah disampaikan ya bahwa di beberapa negara itu MBG sudah dijalankan dan berjalan dengan baik gitu. Kenapa kok di sini masih terdapat beberapa kendala begitu mungkin? Kalau kita lihat di beberapa negara melakukan atau membuat program sejenis, tapi mereka tidak sentralistis. Artinya mereka nggak bentuk badan baru untuk memastikan anak-anak sekolah itu mendapat makan bergizi gitu ya. Mereka melakukan di beberapa negara, misalnya bahkan China sekalipun, mereka itu menghidupkan lokalnya. Misalnya sekolahnya di mana gitu ya. Jadi dapur itu tidak tersentralisasi. Kalau ini kan untuk memastikan itu dibuatlah sekitar, kalau sampai sehari ini kan 10.000 dapur. Nah, kalau di beberapa negara itu mereka buat kantin sekolah. Jadi misalnya ada sekolah dibuat kantin, berarti kan yang akan masak itu penyiapan makanannya oleh kantin sekolah. Artinya mereka layaknya kita sebuah keluarga masak untuk keluarga kan gitu ya. Jadi secara kuantitas mungkin tidak terlalu banyak, tapi secara kualitas terjamin. Setidaknya ya kalau kita makan untuk keluarga pasti yang terbaik kan gitu ya. Kantin sekolah juga diharapkan seperti itu. Jadi beberapa sekolah di Indonesia ternyata sudah menerapkan makan di sekolah tersebut yang dikelola oleh sekolah itu sendiri. Nah, itu yang kemudian praktek-praktek yang banyak dilakukan di berbagai negara sehingga isunya kemudian tidak seperti ini. Tapi karena MBG itu adalah program pemerintah, maka itu dibentuk sentralistis. Jadi tidak misalnya orang-orang beranggapan kenapa enggak beri anggaran sih ke sekolah-sekolah tersebut biar mereka kemudian memasak makanan dan lain sebagainya, atau sistem yang kemudian dikelola yang lebih dekat dengan penerima manfaat kan gitu ya, penerima manfaat. Atau beberapa mengatakan udah kasih aja orang tuanya misalnya gitu ya, anggaran untuk kemudian orang tua memastikan mereka membuat makanan yang enak, yang sehat untuk anaknya dan lain sebagainya. Tapi karena ini sifatnya sentralistis, maka ya tadi rentan jadi proyek tadi dengan judul tadi. Misalnya dalam 15.000 per porsi dari MBG, ternyata setidaknya 2.000 katanya untuk penyewaan dapur, sekitar 3.000 misalnya untuk membayar karyawan atau kemudian peralatan dan lain sebagainya. Mungkin ini perlu dikonfirmasi ya. Ya artinya 15.000 itu tidak utuh. Harus nyewa, harus kemudian membayar karyawan, bahan pokoknya dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan beberapa kali ya, saya juga mengkonfirmasi kepada teman-teman yang terlibat di sini. Nih 15.000 per porsi itu ternyata banyak kemudian mengalami penyusutan gitu ya di beberapa yayasan, karena kan ini kan dapur itu dikelola oleh bentuk yayasan kan gitu ya. Beberapa yayasan mengaku bahwa mereka ada yang kemudian mengelola dengan nilai per porsi itu sekitar 7.500, 6.000, ada yang 9.000, bervariasi. Bahkan saya punya juga istilahnya teman itu, dia ditawari juga untuk mengelola dapur, buka dapur, bahkan nilainya lebih fantastis lagi. Dari 15.000 itu jadi 2.500 per porsi. Terus dia bilang saya nggak mau ambil katanya gitu. Ya artinya ini ya kalau kemudian kita konotasikan dengan proyek yang bukan proyek yang positif, maka ini yang kemudian terjadi. Nah, kalau itu terjadi berarti kan ada tata kelola yang tidak sesuai, ada kemudian penyusutan biaya, padahal kan mungkin dengan biaya tertentu dapur-dapur itu kan bisa kemudian membeli makanan, bahan makanan yang lebih enak, menyajikan makanan yang lebih enak. Kalau kita lihat menu-menunya bervariasi ya. Nah, jadi ada beberapa kasus di daerah itu dia ngasih nugget gitu ya, telur bulat yang kelihatannya lebih mudah untuk diproses dan lain sebagainya untuk mungkin meminimalisir dari resiko-resiko. Tapi masa iya makanan bergizi anak itu seperti itu? Jadi saya pikir tentu ini butuh sinergi ya.
terutama antara MBG sendiri dengan Kementerian Kesehatan. Pastilah Kementerian Kesehatan tahu berapa gizi yang dibutuhkan oleh seorang anak untuk tumbuh berkembang kan gitu ya. Sehingga pada saat masa-masa pertumbuhan mereka butuh makanan, asupan makanan tidak hanya yang bergizi tapi juga sehat gitu ya. Makanya kemudian kalau kita lihat makan bergizi itu belum tentu sehat loh. Karena kadar gizi dari setiap makanan itu bervariasi gitu ya. Bahkan misalnya kalau kita baca label di suatu makanan, kita beli makanan kemasan dan lain sebagainya, di belakang itu ada tulisan nilai gizi. Tapi apakah itu sehat? Belum tentu. Nah, jadi artinya di sini bahwa sinergisitas itu ya pastilah dibutuhkan ya. BGN tidak bisa bekerja sendiri saja. Ada kementerian-kementerian lain yang kemudian bisa membantu, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah. Jangan lupa pemerintah daerah tidak dilibatkan sama sekali dalam proses ini. Karena tadi saya katakan ini adalah sentralistiknya suatu proyek MBG gitu. Sehingga daerah tidak dilibatkan. Rantai distribusi itu kan menyangkut pihak-pihak yang lain. Penyediaan bahan baku dan lain sebagainya. Jadi mutlak untuk bersinergi untuk meminimalisir resiko. Jadi saya pikir pasti perlu bebenah ya. MBG merupakan program yang baik tapi tata kelolanya yang kemudian harus dipastikan sehingga tadi ini kemudian bisa menghasilkan program dengan makanan-makanan yang akan berdampak pada tumbuh kembang anak sehingga mereka bisa misalnya kalau itu diberikan kepada anak-anak yang misalnya masih SD dan lain sebagainya itu kemudian mengurangi resiko terkait misalnya kurang gizi, pokoknya macam-macam ya hambatan-hambatan dalam pertumbuhan anak itu bisa kemudian terminimalisir dengan program makan bergizi yang memang betul-betul bergizi dan sehat. Jadi harapannya seperti itu kalau sinergi itu dibangun secara baik. Jadi ini akan memberikan dampak tidak hanya program itu jalan, tapi perputaran ekonomi juga jalan di daerah, kan gitu ya. Perputaran ekonomi berjalan di daerah, banyaknya kemudian keterlibatan pihak-pihak untuk mengawasi terkait misalnya proses pengolahannya, kebersihan bahan bakunya dan lain sebagainya, rantai pasok makanannya, lalu kemudian distribusinya menjadi penting, dipercepat dan lain sebagainya, sehingga makanan yang sudah dimasak dengan pengolahan yang baik ya, dimasak sempurna karena beberapa kan kalau nggak mateng itu makanan akan lebih cepat basinya kan gitu ya, atau tidak bersih itu akan kemudian lebih mudah terkontaminasi. Jadi ini yang kemudian harus diupayakan sehingga ya tadi ada mitigasi yang harus dilakukan sehingga harapan kita tentu saja ini kualitas makanan ini akan semakin baik yang akan kemudian berpotensi menjadi asupan bergizi dan sehat bagi anak-anak gitu. Oke, Kak Putu nih kita gali lebih dalam lagi nih kan terkait dengan MBG ini kan kurang lebih sudah ada 5.000 sampai 6.000 kasus terkait dengan keracunan MBG ini. Menurut Kak Putu sendiri ini apakah pemerintah ini sudah menempatkan MBG ini sebagai pemenuhan hak anak atau lebih ke arahannya sebagai program politik saja gitu? Mengingatkan 5.000 sampai 6.000 kasus ini kan di situ ada hak hidup ya, maksudnya banyak juga ibaratnya nyawa yang terancam akibat keracunan itu gitu. Gimana Kak Putu tanggapannya? Iya, karena ini sudah menjadi program prioritas dari pemerintah, maka itu harus dijalankan. Tapi tidak sekedar menjalankan, karena tadi kita tahu program yang bagus, maka dampak negatifnya itu pasti kecil, resikonya juga kecil. Tapi kalau kemudian resikonya besar, tidak hanya keracunan tapi kerentanan resiko kehilangan nyawa karena keracunan, maka programnya gak baik-baik saja nih. Ada masalah dalam melaksanakan program. Nah jadi agar ini terus berlanjut perlu pembenahan secara holistik ya oleh BGN-nya sebagai leading sektor untuk MBG tersebut gitu ya. Apa yang harus dibenahi? Banyak tadi seperti kita katakan, mereka harus punya sertifikat laik higienis sanitasi itu bersertifikat, sehingga kalau sudah bersertifikat itu setidaknya proses
pengolahan, penyimpanan, penyiapan itu setidaknya sesuai dengan standar. Nah, jangan sampai kemudian sertifikat itu juga coba-coba juga. Jadi ngejar program maka sertifikatnya udah kasih aja. Nah, itu juga hati-hati gitu ya. Karena pada faktanya mereka kan menyiapkan, mengolah dan kemudian mendistribusikan makanan yang kemudian dimakan. Kalau makanan itu kemudian jadi racun, tentu ini yang kemudian harus hati-hati. Jadi kita harus pastikan bahwa MBG memastikan sertifikat dapur yang mengelola makanan tersebut ya, memastikan juga proses penyiapan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi sesuai dengan standar kesehatan. Memastikan juga sanitasi dapur dan lain sebagainya sehingga meminimalisir terkontaminasinya zat-zat berbahaya bagi bahan-bahan baku makanan, sehingga nanti penyiapannya juga harus juga sesuai gitu ya, sampai distribusinya juga harus cepat. Memastikan hal yang lain juga adalah kualitas gizinya. Jadi tidak hanya kualitas gizi yang tinggi tapi juga harus sehat gitu ya. Sehingga nanti para generasi penerus yang memiliki sebagai penerima manfaat dari program ini merasakan betul peningkatan gizi, kualitas hidup mereka, sehingga ini akan berimplikasi dengan kualitas pendidikan gitu ya, menghasilkan orang-orang yang ya memiliki kecerdasan, memiliki mental yang bagus, memiliki kesehatan jasmani akibat makanan baik tersebut. Jadi seperti itu sih kira-kira. Iya, Kak Putu kan kalau ngomongin MBG ini kan tadi awal mula adanya program ini kan karena banyaknya anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi gitu ya, Kak Putu. Menurut Kak Putu sendiri nih, apakah MBG ini sebuah bantuan sosial atau memang pemenuhan hak nih? Jadi gimana sih kita membedakan antara program bantuan sosial charity dengan pemenuhan hak atau rights based approach gitu? Ya. Kalau kita bicara apakah ini right based approach atau pemenuhan hak, pemenuhan berbasis hak atau tidak kan gitu ya. Tadi kita sudah katakan bahwa hak atas pangan itu merupakan hak asasi manusia kan gitu ya. Jadi tentu saja ini pasti right based approach gitu ya. Kalau charity pasti nggak dibuat dalam konteks yang seperti ini. Kita kan banyak program-program bantuan sosial dan lain sebagainya. Bahkan bantuan sosial itu banyak lebih mudah ya, misalnya Kemensos itu membagikan sembako kan gitu ya, itu lebih resikonya lebih mudah walaupun korupsinya juga lumayan gitu ya, ada aja celah korupsinya ya. Nah, itu charity dan banyak juga program-program charity. Apakah MBG itu charity? Ya tentu tidak, karena memang ini dialokasikan dengan memiliki target tertentu, tujuan tertentu kan gitu ya. Dialokasikan dengan dana-dana ya atau penganggaran yang lebih spesifik. Nah, hanya memang jangan sampai program yang memang tujuannya adalah memenuhi hak atas pangan, meningkatkan kualitas gizi siswa, meningkatkan upaya untuk tumbuh kembang anak, itu kemudian tercederai dengan pengelolaan yang salah gitu ya. Jadi pemenuhan haknya sudah cukup bagus ya, walaupun ya sana sini kemudian kita masih melihat banyak kekurangan, banyak bolong-bolong, tapi setidaknya karena ini sudah program yang sudah disepakati untuk 5 tahun setidaknya, maka negara harus kemudian wajib memastikan program itu bisa dijalankan dengan memastikan meminimalisir risiko kesehatan, risiko kematian dan lain sebagainya ya akibat program tersebut. Nah, selagi ini program yang tidak mengancam atas hak untuk hidup tadi gitu ya. Karena kan kalau udah keracunan hak atas hidupnya juga akan berisiko tinggi kan gitu ya. Nah, memastikan bahwa right based approach itu dilakukan, maka negara atau pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak yang lain tadi, bahwa penerima manfaat memiliki hak atas hidup. Maka kita harus memberikan program MBG ini nilai gizi yang maksimal gitu ya.
minim resiko keracunan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kemudian dikejar sehingga program itu betul-betul program yang menyentuh hak asasi manusia. Karena kita tahu di beberapa daerah itu banyak memang siswa-siswa yang mengalami kurang gizi atau stunting karena faktor kemiskinan gitu ya. Karena faktor kemiskinan itu permasalahan sehingga banyak keluarga yang tidak bisa memberikan makanan yang laik gitu ya, yang sehat, yang bergizi untuk anak-anaknya karena faktor kemiskinan, maka itu mempengaruhi angka stunting dan gizi buruk. Tapi kalau kemudian keluarganya adalah keluarga sejahtera, pasti dia bisa kemudian menyiapkan makanan yang sehat untuk keluarga dan anak-anaknya. Maka dalam konteks yang seperti itu, pendekatan atau program pembangunan yang mendekati akar masalah itulah yang kemudian menjadi penting untuk memastikan hak asasi manusia itu terpenuhi. Jadi nggak boleh program itu hanya dibuat tanpa memperhitungkan hal-hal tersebut gitu. Jadi kita harapkan ini yang bisa dilihat bahwa upaya memberikan makan bergizi gratis itu harus linier dengan upaya untuk menuntaskan kemiskinan. Karena kita tahu namanya program itu pasti ada batas waktunya. Tapi pada saat kemiskinan keluarga-keluarga Indonesia itu sudah kemudian diminimize atau dieliminir, maka mereka memiliki kemampuan untuk memberikan makanan sehat bagi anak-anaknya. Jadi intervensinya harus berbasis dengan fakta seperti itu. Oke, Kak Putu, terakhir nih, apa sih pesan Kak Putu untuk para happy humans di luar sana terkait dengan MBG ini? Apakah mereka punya peran juga nih untuk program MBG ini? Lalu juga apa sih rekomendasi dari Komnas HAM agar program MBG ini bisa tetap dilanjutkan tapi juga aman dan juga memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia? Iya. Tentu saja banyak yang bisa dilakukan untuk happy human dimanapun, karena kan kita tahu bahwa happy human itu merupakan entitas yang bisa kemudian memastikan pengawasan masyarakat itu penting ya terhadap program-program tersebut, baik itu kualitas MBG-nya maupun terkait faktor kebocoran korupsinya misalnya seperti itu. Itu bisa dilakukan sehingga program ini bisa berjalan maksimal tanpa adanya anggaran-anggaran yang kemudian rentan bocor atau terkorupsi untuk hal-hal yang lain. Yang kedua adalah tentu saja Komnas HAM berharap bahwa MBG ini karena sudah menjadi program nasional, sudah dijalankan gitu ya selama setahun ini, memastikan bahwa program itu tepat sasaran. Tidak hanya tepat sasaran, tapi juga memastikan bahwa anak atau siswa sebagai penerima manfaat terakhir itu betul-betul memiliki dampak positif dari program ini gitu ya. Maka kemudian negara harus serius menanganinya, mengelolanya, sehingga ini akan kemudian menjadi manfaat positif bagi anak-anak Indonesia, sehingga tidak ada lagi masalah gizi, masalah kemudian anemia dan lain sebagainya, karena asupan makanan yang mereka terima sehari-hari itu lebih bergizi dan sehat untuk mereka nikmati. Terima kasih Kak Putu untuk insight-nya luar biasa sekali ya. Kurang lebih udah lebih dari 30 menit ternyata kita ngobrol-ngobrol ya, seru banget ngobrolin tentang MBG ini. Nah, teman-teman happy humans di sana, demikianlah podcast Ruang Tanggap Rasa episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia untuk mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Ruang Tanggap Rasa. Bagi teman-teman yang ingin memberikan feedback, boleh banget teman-teman bisa mengirimkan feedbacknya ke email kami di tanggaprasa@komnasham.go.id atau melalui live chat di website tanggaprasa.komnasham.go.id setiap hari kerja jam 13 sampai 15 WIB. Jangan lupa juga ya untuk terus ikuti media sosial Komnas HAM di Instagram @komnas.ham, di X @komnasham, di Facebook Komnas HAM, serta di YouTube Komnas HAM Channel. Oke, happy human semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.